Daerah sini pertamanya memang bisa dibilang hutan. Mulai dari tahun 2007 sejak pertama kali lokasi ini kita kembangkan, satu persatu hutan-hutan jadi tetangga kita tuh menghilang. Jangan sampai kita mengikuti tren yang ada sekarang bahwa ketika ada lahan besar itu akan kemudian kerjasamakan dengan pengembang yang akhirnya merugikan ekosistem juga. Kita sekarang lagi ada di Taman Bumi. Mulai dari tahun 2007 sejak pertama kali lokasi ini kita kembangkan, satu persatu hutan-hutan jadi tetangga kita tuh menghilang. Ada yang jadi cucian mobil, ada yang jadi restoran, ada yang jadi perumahan. Akhirnya ketika bisa kita melihat dari foto satelit lah gitu, terlihat area hijaunya itu benar-benar makin berkurang. Pada tahun 2012 mungkin ruang terbuka hijau mulai diangkat isunya ya, dan itu menjadi satu inspirasi juga di saya bahwa ternyata memang ada sesuatu yang hilang dalam fasilitas perkotaan kita ini, yaitu taman kota. Setelah saya lihat dalam kegiatan sehari-harinya pun sebenarnya tempat kita ini juga berfungsi sebagai taman kota, jadi penduduk-penduduk sekitar pun sering datang bermain dengan anaknya di sini, atau kadang-kadang ada yang juga jalan pagi atau jalan sore, dan juga jadi ekosistem untuk burung-burung dan binatang-binatang yang lain ada di sini. Nah, sejak terinspirasi dengan konsep itu, saya mulai mengerucutkan visi kegiatan yang ada di sini bahwa kita harus menjadikan tempat ini sebagai konservasi ruang hijau. Jadi jangan sampai kita mengikuti tren yang ada sekarang bahwa ketika ada lahan besar itu akan kemudian ibaratnya dikerjasamakan dengan pengembang yang akhirnya merugikan ekosistem juga gitu. Alasan kuat kita tidak mau kemudian mengikuti tren untuk menyerahkan lahan ini ke pengembang itu adalah pertama visi yang tadi, bahwa kita melihat lingkungan sekitar dan ini menjadi satu kebutuhan. Ruang terbuka hijau itu bisa jadi salah satu kebutuhan pokok dalam sebuah komunitas. Dengan visi seperti itu kita semakin termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa benar-benar menjadikan tempat ini sebagai model bisnis. Jadi visi kedepannya kita tidak hanya akan mengembangkan kegiatan ini di sini, tapi diharapkan juga bisa jadi satu model bisnis yang bisa ditawarkan kepada pihak-pihak yang mungkin memiliki lahan yang luas, bahwa
lahan mereka bisa dikembangkan dengan format yang seperti kita lakukan ini. Oke, ini ada juga nih pohon buni. Ini udah jarang banget. Ini biasanya dipakai oleh orang Betawi untuk bumbu rujak. Jadi rasanya agak masem-masem. Ini juga yang jadi inspirasi untuk nama tempat kita. Pohon buni ini udah cukup lama sih, hampir 10 tahunan juga. Jadi mungkin salah satu pohon yang asli yang ada di sini juga. Jadi sempat dulu agak-agak kurang terawat, kemudian kita inikan lagi, restorasi lagi pohonnya, kemudian bisa jadi agak besar seperti ini. Jadi kita mau melakukan sebuah kegiatan yang memang berkontribusi secara positif. Jadi melakukan usaha itu kan bukan cuma masalah mencari keuntungan, tapi juga kontribusi positifnya. Jadi kalau saya sering diskusi atau sharing dengan tim di sini, bisa dibilang ini kalau orang mungkin ladang amal bikin masjid, bikin pesantren, kalau kita nanam pohon supaya pohonnya bisa ngasih oksigen, bisa jadi ngasih tempat untuk burung-burung bikin sarang, atau juga buah-buahnya bisa dimakan oleh pengunjung di sini. Jadi kan prinsipnya kita ruang terbuka hijau. Jadi ini ikonnya harusnya ada rumput-rumputannya. Jadi pemanfaatan area rumput ini salah satunya kita pakai untuk camping ground atau untuk tempat gathering atau main game. Nah, ini salah satu contohnya, nanti ada rombongan yang mau camping di sini. Jadi mereka bisa merasakan suasana camping, tapi dalam lingkungan yang lebih terkontrol, lebih terawat. Jadi dan juga jaraknya tidak terlalu jauh dari perkotaan, gitu. Kalau properti, lihat trennya sekarang, memang perkembangannya menurut saya terlalu masif ya. Aspek lingkungan itu sedikit lebih terlupakan lah. Memang ketentuan pemerintah itu sudah menetapkan kalau misalnya pengembang itu harus menyisihkan 30% untuk fasilitas umum. Tapi pada prakteknya fasilitas umum sendiri kebanyakan digunakan untuk fasilitas jalan. Untuk ruang hijaunya sendiri itu masih sangat minim untuk disisihkan oleh para developer itu sebenarnya, menurut saya. Yang masih bisa melakukan itu mungkin developer yang besar lah, dengan lahan yang terhitung puluhan atau ratusan hektar. Secara umumnya saya bilang kontribusi terhadap lingkungannya masih belum terlalu berimbang. Jadi di sini ada danau. Kita di sini ada 2 danau sih yang utama. Fungsinya itu sebagai penampungan air, khususnya pada saat musim hujan seperti ini. Karena pada prinsipnya kan tidak semua air bisa langsung diserap oleh pohon. Jadi tetap kita harus adakan 2 kolam penampungan, selain untuk mempercantik areanya juga, tapi juga untuk sebagai tempat penampungan air pada saat musim hujan. Mayoritas kalau daerah sini kita banyak ada pohon jati di sini. Ini ada jati emas, ini umurnya mungkin sudah
10 tahunan kali ya, 10 atau 13 tahun kayaknya itu umurnya. Kita sengaja tanam pohon keras karena memang penyerapan airnya itu lebih banyak dibandingkan pohon-pohon yang tanaman hias biasa. Kemudian juga bisa menghasilkan oksigen yang lebih besar juga. Selain itu juga bisa jadi tempat untuk burung-burung, untuk sarang-sarang burung atau binatang-binatang yang lain mereka bisa bangun ekosistemnya di situ. Mungkin kalau kita nggak usah terlalu jauh ke tahun 90 lah ya. Mungkin dari tahun 2006 ketika kita pertama kali mengembangkan daerah ini. Tahun 2006 itu aja masih baru dalam tahap awal perkembangannya karena beberapa ruas jalan tol baru mulai dibangun, kemudian ada juga pusat perbelanjaan yang baru mau dikembangkan, dan klaster-klaster juga belum terlalu banyak di daerah sini. Bahkan bisa dibilang jalan di depan daerah sini pun masih jalan batu, belum aspal yang keras. Jadi dalam waktu 10 tahun itu aja perkembangannya sudah sangat pesat sekali, baik dari tingkat kepadatan penduduknya maupun pengurangan terhadap ruang hijau yang menjadi concern utama saya di daerah sini. Karena sebagian besar lahan, bahkan jangankan lahan yang hitungnya ribuan atau hektaran, yang ratusan meter pun dibabat, dibuat kios, apa jadi kontrakan gitu. Jadi kalau misalnya ujung-ujungnya dibilang panas ya itu karena ulah kita sendiri juga. Ini ada 3 pohon sukun di sini. Ukurannya sudah besar, sangat besar lah. Jadi ini pohon-pohon ini sudah ada sejak kita beli lahan ini tahun 90. Jadi memang dahannya besar-besar dan memang jadi salah satu ikon untuk kontur di area sini karena kayunya sendiri sudah ada tekstur yang bagus gitu. Yang orang banyak nggak tahu gitu, sebenarnya kayu pohon sukun itu cukup keras ya, jadi memang teksturnya nggak terlalu terlihat kayak pohon jati, tapi secara kekuatan sebenarnya pohon sukun itu kayunya hampir sama dengan pohon jati gitu. Pohon-pohon di sini karena memang kalau tanduk rusa ini bisa menyerap polusi yang cukup ampuh. Jadi ada beberapa pohon yang bisa menyerap polusi. Biasanya sih kalau tanda-tandanya yang pohon yang bisa menyerap polusi itu daunnya itu keras dan tajam-tajam gitu, Pak. Kita juga tanam di depan juga lebih banyak lagi. Kegiatan saya pada saat kuliah, saya bergabung dengan sebuah pecinta alam kampus namanya Majestic 55. Itu sangat mempengaruhi pada sudut pandang saya terhadap lingkungan. Dan masing-masing orang sebenarnya bisa memaknai kegiatan itu dengan sudut pandang sendiri-sendiri. Kalau saya sih pada saat itu memandang bahwa ketika kita pergi ke alam itu menyadari bahwa kita tuh hanya satu bagian kecil dari alam, tapi kita tetap bisa berkontribusi besar terhadap perkembangan lingkungan itu sendiri. Hal yang diserap mungkin bisa dibilang belasan tahun yang lalu itu kemudian bisa termanifestasikan dalam bentuk kegiatan yang sekarang ini. Untuk pelajarannya bahwa kita belajar itu apapun yang kita pelajari, apapun yang kita lakukan itu pasti ada nilai
nilai yang bisa kita tanamkan menjadi sebuah buah prinsip dalam hidup kita. Jadi kita sebenarnya punya dua lokasi untuk pembuangan sampah. Yang ini untuk sampah-sampah yang di area belakang, ada satu lagi untuk di depan. Jadi main ayam. Nah ini kita bagi-bagi daerahnya. Ini untuk sampah-sampah organik. Biasanya memang karena jumlahnya sangat banyak. Jadi kita biasanya kita bakar, nanti itu kita gunakan sebagai pupuk. Nah di sini biasanya untuk memisahkan sampah-sampah plastiknya. Jadi nanti kita kumpulkan supaya nanti bisa dimanfaatkan anak-anak. Kalau ini kayu-kayu ini biasanya kita gunakan untuk kayu bakar pada saat ada rombongan yang lagi camping seperti hari ini. Kalau untuk pasti sampah plastik ya. Kalau pada saat lagi ada event outbound maupun event wedding, makanya kita sediakan satu space sendiri di sini untuk bisa dipilah-pilah sama dengan tim yang ada di sini. Gitu. Tapi kalau sejauh ini sih cukup efektif dengan yang kita lakukan seperti ini. Ketika kita mau membuat konsep wedding venue ini, saya melihat beberapa aspek yang menjadi kendala bagi konsumen untuk mengadakan wedding di outdoor. Satu kendalanya itu adalah di dekorasi. Mungkin untuk yang belum tahu, sebenarnya dekorasi outdoor itu lebih mahal daripada di indoor. Jadi itu yang saya carikan solusinya dulu. Nah, saya membuat sebuah konsep di mana kita menggunakan bahan-bahan daur ulang dan bunga-bunga artificial untuk aspek-aspek dekorasi yang kita tawarkan ke klien. Jadi ada dua keuntungan dengan kita melakukan itu. Yang pertama, ternyata dengan melakukan itu kita bisa menekan biaya dekorasi itu menjadi sangat jauh, karena properti yang kita gunakan itu bisa digunakan kembali untuk event-event berikutnya. Yang kedua, ya tentu saja kita bisa mengurangi limbah yang dihasilkan dari pernikahan itu, karena improvisasi yang kita lakukan kebanyakan dengan menggunakan properti atau menggunakan kain. Jadi bunga-bunga yang mempercantik pernikahan itu kita serahkan kepada pohon-pohon yang ada di sini aja, gitu. Itu juga salah satu kampanye yang kita lakukan. Jadi kita juga mengkomunikasikan konsep dari paket pernikahan yang kita susun kepada klien, dan kita juga menyampaikan visi dari area ini. Jadi
setidak-tidaknya mereka mengetahui bahwa oh ternyata ruang hijau itu menjadi satu aspek yang penting untuk diperjuangkan. Jadi itu nggak given, bahkan kita harus menyerahkan itu kepada pemerintah. Jadi mereka melihat bahwa ada pihak yang memang berusaha untuk mengadakan ruang hijau itu. Jadi idealisme itu kita sampaikan, karena kan kalau handle klien wedding itu kita bisa punya personal touch yang cukup kuat. Jadi seenggak-enggaknya kalau ketika mereka berada di sini atau melakukan kegiatan di sini, sadar juga pernikahan itu bisa kita lakukan dengan limbah yang bisa diminimalisir gitu. Saya sendiri terhadap visi yang akan dijalankan di Taman Bumi ini benar-benar bersemangat, karena kalau saya bermimpi bahwa visi itu berhasil, berarti kita bisa mengadakan taman-taman kota di kota-kota yang lain di Indonesia dengan model bisnis yang sama kan. Jadi ada beberapa kota yang sudah saya impikan dengan model bisnis ini yang saya yakin akan berhasil, bisa dibawa ke kota tersebut dan bisa dikembangkan juga menjadi taman kota. Ketika kita akan menjalankan bisnis, kita harus menetapkan satu nilai positif yang ingin kita kontribusikan melalui bisnis itu. Karena pada prinsipnya menurut saya kita ini berfungsi sebagai pemberi solusi agar kita tetap memiliki kontribusi positif kepada lingkungan. Sebelum kita memulai sebuah usaha, kita juga harus menentukan dulu apa nilai positif yang ingin kita kontribusikan kepada lingkungan ataupun masyarakat. Karena pada prinsipnya lingkungan hidup itu bukan cuma pepohonan ataupun binatang, tapi juga lingkungan sekitar pun juga menjadi sebuah aspek dari lingkungan yang bisa kita kontribusikan. Satu kutipan yang cukup menginspirasi saya jika berkaitan dengan bisnis yang ramah lingkungan itu adalah yang diucapkan oleh Al Gore dalam dokumentasi dia yang terkenal itu namanya An Inconvenient Truth. Di situ dia dalam membuka presentasinya dia langsung memberikan kutipan bahwa economy or environment. Jadi di situ seolah-olah kita punya paradigma bahwa mengembangkan ekonomi itu tidak akan bisa sejalan dengan pelestarian lingkungan. Padahal yang kita selalu bisa mengusahakan sebuah model-model usaha, model-model bisnis yang sejalan dengan lingkungan. Diharapkan pelaku-pelaku bisnis yang ada sekarang ini lebih sadar bahwa dalam menjalankan usaha mereka juga harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup.